Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dilaporkan terbakar. Kebakaran terjadi sekitar pukul 6 sore waktu Indonesia Barat tadi dan Lihatlah maraknya kebakaran di berbagai daerah. Sejak awal kehidupan manusia, bencana ini bukanlah bencana yang jarang dialami, karena banyak penyebabnya yang berhubungan dengan kehidupan manusia. Kebakaran adalah peristiwa terbakarnya material yang menyebabkan hangusnya benda, bahkan sampai ke manusia. Yang pertama, dan yang paling sering terjadi ialah kesalahan teknis seperti korsleting listrik karena kabel rusak atau longgar dan menyebabkan adanya percikan api. Kedua, kelalaian manusia dalam menggunakan kompor. Kompor ditinggal menyala hingga menyebarnya api ke seluruh penjuru dan membakar semua hal. Ketiga, kelalaian dalam membuang puntung rokok yang masih menyala juga bisa menjadi pemicu terjadinya kebakaran karena dibuang sembarangan, misalnya ke tempat sampah yang berisi sampah mudah terbakar dan menyebar dengan cepat. Keempat, kesalahan teknis menjadikan kebakaran oleh ledakan tabung gas karena kebocoran gas LPG yang tak terdeteksi lalu menyala dan membakar hangus benda di sekitarnya. Kelima, kelalaian dalam menggunakan korek api. Untuk mencegah kebakaran akibat kelalaian dalam menggunakan korek api, penting untuk selalu waspada dan mengikuti langkah-langkah keselamatan, seperti memastikan api sudah padam setelah digunakan dan menjauhkan bahan-bahan yang mudah terbakar dari area penggunaan korek api. Keenam, faktor kebakaran juga bisa dari alam, seperti adanya gunung meletus ataupun petir. Kesiapsiagaan. Sebelum terjadinya peristiwa kebakaran, maka kita harus mempunyai persiapan apabila terjadi peristiwa tersebut. Setiap rumah atau bangunan harus mempunyai apar, serta harus tahu tentang syarat pemasangan dan pemeliharaan apar tersebut. Nah, kamu sudah tahu kan faktor dari kebakaran? Sekarang, apa yang harus kita lakukan saat kebakaran? Lihatlah, terjadinya kebakaran diawali dengan banyaknya kabel menumpuk dan ada yang longgar, menyebabkan percikan api sehingga kebakaran besar. Hindarilah hal tersebut karena mulai dari hal sederhana, api bisa muncul dalam bentuk yang tidak sederhana. Saat kebakaran dan alarm mulai berbunyi, segeralah telepon call center 112 untuk meminta pertolongan. Lebih cepat, maka lebih baik. 1. Segera keluar dari gedung sekolah dengan tertib dan tidak panik. 2. Lindungi saluran pernafasan dengan masker atau kain. 3. Segera menuju ke tempat aman atau titik kumpul. 4. Jika ada seseorang yang masih terjebak di dalam, segera beritahu ke petugas atau guru. 5. Ikuti petunjuk dari petugas saat petugas datang. Segera ikuti petunjuk atau instruksi dari mereka. 6. Hindari kerumunan. Banyaknya orang yang berkerumun di sekitar TKP hanya akan mempersulit petugas untuk memadamkan api. Selanjutnya adalah apa yang harus kita lakukan setelah kebakaran? 1. Jangan kembali ke kelas sampai ada pemberitahuan lebih lanjut dari petugas ataupun dari guru. 2. Evakuasi barang yang masih bisa digunakan dengan pengawasan dari petugas, menghindari terjadinya kebakaran lagi. 3. Apabila terkena luka bakar, beritahulah guru ataupun petugas agar diberi penanganan yang tepat. Kebakaran bisa terjadi di mana saja, termasuk sekolah. Berhati-hatilah dengan api karena ia bisa dianggap kawan maupun lawan, tergantung dari diri kita masing-masing untuk merawatnya. Untuk semua kejadian kebakaran yang terjadi, semoga luka yang ditinggalkan cepat berlalu. Dengan penyampaian kami seputar kebakaran, pasti sudah menyadarkan kamu untuk beberapa hal.
Semoga video dari kami bermanfaat untuk semua orang di luar sana. Semangat dan terima kasih untuk dedikasi para petugas damkar dan BPBD. Salam hangat dari kami PMN MTS Negeri 5 Jakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.